Minasan, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk materi kanji lagi ya, minasan. Jadi karena banyak dari kalian yang request materi kanji, hari ini kita bahas kanji part keempat ya, minasan. Nah, pada bagian 4 ini saya bagi menjadi 2 part ya, minasan. Nah, hari ini langsung aja kita bahas part satunya. Nah, pada bagian ini, bagian 4 part 1, itu kita akan full bahas kanji angka, yaitu angka 1 sampai 10 ya, minasan. Kalau kalian yang sudah pernah belajar Mandarin, kanji dalam bahasa Mandarin itu sama dengan bahasa Jepang ya, minasan, khusus untuk angka. Kayak gitu ya. Oke, langsung saja ya, minasan. Nah, di sini untuk hint-nya, petunjuknya, biar mudah mengingat goresan kanjinya, itu sebenarnya semua itu ditunjukkan dengan bentuk tangan seperti ini, minasan ya. Tapi ada beberapa nanti yang saya ganti biar lebih mudah untuk mengingatnya. Karena kalau semuanya saya pakai seperti ini, ada beberapa yang agak aneh aja, agak susah diingat, minasan. Jadi ada beberapa yang akan saya ganti ya, minasan. Oke, langsung saja ya, minasan, ke kanji 1. Nah, ini gampang. Sebenarnya, kanji 1 ditunjukkan dengan satu jari, seperti itu. Satu, kayak gitu ya, minasan, ke samping, kayak gitu ya. Kemudian disederhanakan menjadi goresan ke samping. Satu goresan aja, gampang kan ya? Untuk cara goresnya itu dari kiri ke kanan ya, minasan, seperti ini. Oke. Nah, untuk kunyominya itu satu, yaitu hitotsu. Oke, hitotsu. Kayak gitu juga bisa cara bacanya, atau hitotsu. Lalu untuk ongyominya ichi. Oke, langsung saja kita ke contoh-contohnya ya, minasan, cara pakai kanji 1. Jadi untuk cara baca kanji 1 itu nanti berbeda-beda tergantung dengan kanji apa dia dipasangin. Kayak gitu ya, minasan. Contoh saja ya. Nah, kalau dia berdiri sendiri, digabung dengan huruf tsu, hiragana, itu dibacanya hitotsu, bukan ichi nanti. Oke, hitotsu itu artinya satu buah. Jadi dia keterangan bilangan ya, minasan, menunjukkan satuan barang. Oke, satu buah, dua buah, itu udah kita pelajari di grammar ya, minasan, bab 11. Untuk contoh yang kedua, ketika kanji 1 digabung dengan kanji bulan, itu akan dibaca ichigatsu. Artinya Januari. Kemudian contoh yang ketiga, kalau kanji 1 digabung dengan kanji orang, tentu saja artinya satu orang atau sendirian kan? Kayak gitu, minasan. Sendirian bahasa Jepangnya hitori kan ya? Jadi cara bacanya hitori, spesial di sini. Bukan ichihito, bukan hitotsu hito, bukan kayak gitu ya. Tapi hitori, karena bahasa Jepang sendirian atau satu orang itu memang hitori, kayak gitu nanti, minasan ya. Jadi kita belajar kanji sekaligus belajar kosakata jadinya. Jadi sebenarnya seru banget belajar kanji, minasan. Kalian langsung belajar 2 materi sekaligus, kanji sekaligus kosakata. Seperti itu. Jadi hitori artinya satu orang atau sendiri. Contoh yang keempat, kanji 1 digabung dengan kanji tahun. Nah, yang di kanan ini kanji tahun, minasan. Dibacanya ichinen. Artinya ya 1 tahun, kayak gitu. Oke? Bukan 2 tahun, tentu saja 1 tahun, karena kanjinya kanji 1 kan ya, minasan, kayak gitu. Oke, jadi gampang banget ya, minasan, goresannya itu gampang, apalagi kalau kalian udah belajar grammar, kosakata, untuk mengingat contoh-contohnya itu gampang, minasan ya, pasti bisa. Nah, di sini tambahan, minasan ya, apabila kanji 1 itu diikuti dengan huruf hiragana ka plus gatsu bulan ya, minasan, itu cara bacanya bukan ichika gatsu, minasan, atau ichika getsu, itu bukan. Yang benar adalah ika getsu. Oke? Artinya juga berbeda. Kalau tadi kan Januari, ichigatsu. Kalau ika getsu itu menyatakan lama bulan. 1 bulan, kayak gitu. Jadi selama sebulan ngapain? Kayak gitu nanti ya, minasan. Itu juga kalian perhatikan nanti. Kalau kalian udah belajar grammar, kosakata, itu pasti gampang untuk ingatnya ya, minasan. Ini materi bab 11. Oke, bab 11, buku Minna no Nihongo 1. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke kanji angka 2. Nah, untuk kanji angka 2 itu ditunjukkan dengan 2 jari seperti ini ya, minasan, ke samping, kayak gitu. Kemudian disederhanakan menjadi 2 goresan seperti ini. Oke, untuk cara goresannya itu dari kiri ke kanan ya, minasan. Yang atas dulu, baru yang bawah. Oke, seperti ini. Untuk kunyominya itu adalah futatsu. Jadi tsu-nya keluar, makanya ada strip di sana ya. Jadi kanjinya itu futa doang, lalu ada tsu hiragana. Untuk ongyominya itu ni. Oke.
ichi ni. Nah, kan angka 2 itu ni ya, minasang, seperti itu. Untuk cara pakainya, langsung saja ke contohnya ya. Contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri, lalu diikuti dengan hiragana tsu, itu dibacanya futatsu, artinya dua buah barang, kayak gitu ya. Contoh yang kedua, kalau angka 2, kanji 2 ditambah bulan, tentu saja bulan 2, yaitu Januari. Cara bacanya nigatsu. Oke, Februari. Contoh yang ketiga, kalau kanji 2 ditambah orang, hito, ya, itu tentu saja 2 orang. Cara bacanya spesial, minasang. 2 orang bahasa Jepangnya kan futari. Jadi meskipun angka 2 ini ni atau futatsu, kalau dia ketemu dengan kanji orang, ya cara bacanya futari, spesial. Karena bahasa Jepang 2 orang itu futari. Kayak gitu ya, minasang. Oke, artinya 2 orang. Contoh yang keempat, oke, kanji 2 ditambah kanji tahun. Ya tentu saja dibaca nineng, artinya 2 tahun. Lanjut ke kanji angka 3. Oke, untuk angka 3 itu ditunjukkan dengan 3 jari seperti ini, lalu disederhanakan menjadi seperti ini, 3 goresan. Cara goresnya ya gampang seperti tadi, kiri ke kanan, atas dulu, baru ke bawah. Kayak gitu ya. Gampang ya kanji minasang, kanji angka gampang banget. 1 goresan, 2 goresan, 3 goresan, gampang ya minasang. Untuk kunyominya itu mitsu, double tsu ya, mitsu. Untuk ongyominya sang, ichi ni sang. Nah, sang kan angka 3 ya, minasang. Mitsu itu menunjukkan 3 buah barang nanti. Oke, langsung ke contohnya. Kanji 3, kalau ada hiragana tsu dibaca mitsu, double T ya, minasang. Artinya 3 buah. Kemudian, angka 3 digabung dengan kanji matahari, tanggal ya, minasang. Jadi, dia menyatakan tanggal 3 nanti. Tanggal 3 bahasa Jepangnya kira-kira apa ya? Oke, jadi tanggal 3 spesial. Ini materi bab 5 Minano Nihongo ya, minasang. Cara bacanya Mika, spesial ya, untuk menyatakan tanggal. Bukan sangka, bukan mitsuka, bukan. Tapi Mika. Artinya tanggal 3. Kayak gitu ya, minasang. Lanjut ke contoh yang ketiga. Kanji 3 ditambah kanji orang. Menyatakan 3 orang tentunya ya, minasang. Cara bacanya nggak spesial, biasa, langsung sang ning. Oke, kanji orang dibaca ning di sini ya, sang ning, 3 orang. Lanjut ke contoh yang keempat, kanji 3 ditambah tahun tentu saja menyatakan 3 tahun. Cara bacanya sang neng. Oke, artinya 3 tahun ya, minasang, sang neng. Gak ada yang spesial di sini ya. Oke, itu untuk kanji angka 3. Lanjut sekarang ke kanji angka 4. Kanji angka itu gampang kan ya, minasang. Kayak tadi, angka 1 ya 1 gores. Angka 2 ya 2 gores. Nah, kalau kanji 4, apakah 4 gores? Bukan ya, minasang. Jadi nggak segampang gitu ya, minasang. Oke, untuk kanji 4 itu, di sini saya nggak pakai jari penunjuknya ya, minasang. Saya pakai persegi seperti ini. Nah, di sini maknanya, persegi 4 itu memiliki 4 sudut seperti ini. Oke, ada 4 sudutnya, saya lingkari di sana. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Sehingga kanji angka 4 itu ya hasil akhirnya menjadi seperti ini. Perhatikan baik-baik cara goresannya, karena kalau kalian menulis sesuai dengan tahapan goresannya yang benar, itu mempermudah kalian, bisa cepat dan bagus, kayak gitu ya, minasang. Oke, untuk kunyominya itu ada 3, yotsu, yong, dan yo. Ada 3. Kapan yotsu, yong, dan yo, itu tergantung kanji apa yang digunakan bersama angka 4 ini, kayak gitu ya. Kemudian untuk ongyominya adalah shi. Oke. Lanjut ke contoh cara pakainya. Contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri digabung dengan tsu, tentu saja cara bacanya yotsu, double T. Artinya 4 buah. Kemudian contoh yang kedua, kalau kanji 4 digabung dengan kanji bulan langsung seperti ini, dia spesial. Cara bacanya shigatsu. Bukan yo, bukan yong. Kenapa? Karena bulan April bahasa Jepangnya adalah shigatsu. Bukan yogatsu, bukan yonggatsu. Oke, jadi kalian tinggal hafalin saja. Sekalian ngafal kosakata, belajar kanji juga. Oke, intinya kanji 4 tambah bulan ya pasti April, kayak gitu maknanya. April bahasa Jepangnya ya shigatsu. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Kanji 4 digabung dengan kanji orang, dibacanya. Nah, sebelum dibaca, 4 ditambah orang berarti maknanya 4 orang kan ya, minasang. 4 orang bahasa Jepangnya adalah
Yoning. Spesial, bukan Yong, bukan Si, tapi Yonin. Oke, 4 orang. Oke, lanjut ke contoh yang keempat. Nah, pada contoh yang keempat, kanji 4 digabung dengan kanji hari atau tanggal ya, minasang. Tentu saja menyatakan tanggal 4 ya, minasang artinya. Nah, kira-kira cara bacanya gimana ya? Nah, kalau kalian yang sudah tahu, hafal materi tanggal dalam bahasa Jepang, pasti gampang. Ini spesial, cara bacanya adalah Yokka. Bukan Yongka, bukan Yoka, atau Yotsuka, bukan. Tapi Yokka. Artinya tanggal 4. Oke, lanjut ke kanji angka 5. Nah, kanji angka 5 di sini saya pakai korek ya, minasang. Kalau di bukunya itu, di materi sesungguhnya pakai jari dia ya, minasang. Jadi maknanya 3 jari ke samping ditambah dengan 2 jari ke atas, menurun ya, minasang. Jadi kalian bisa ilustrasikan sendiri, 3 jari ke samping, pakai jari tangan kiri, kemudian 2 jari pakai tangan kanan, lalu ditumpuk. Oke, ke samping dan ke atas. Jadinya seperti kayak gini gambar korek ya, minasang. Jadi maknanya itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 ke samping, 2 ke bawah. Oke, seperti itu. Untuk cara golesannya gimana? Kalian perhatikan ya dari step awalnya, minasang. Silakan. Oke, seperti itu. Untuk kunyominya itu adalah itsutsu, double tsu ya, bukan tsu kecil tapi tsu gede semua. Itsutsu, bukan itsu, bukan gitu, tapi itsutsu. Untuk ongyominya go. Go kan 5 ya, minasang. Itsutsu 5 buah, kayak gitu nanti. Cara pakainya gimana? Langsung saja contoh yang pertama. Kalau angka 5 ditambah tsu ya, kanji 5 tambah tsu dibacanya itsutsu, artinya 5 buah. Contoh yang kedua, kanji 5 digabung dengan bulan, berarti bulan ke-5 sama dengan Mei kan ya, minasang. Cara bacanya nggak spesial, langsung aja Gogatsu, artinya bulan Mei. Lanjut ke contoh yang ketiga, kanji 5 ditambah kanji orang, tentu saja artinya 5 orang kan ya. Cara bacanya Go-ning, nggak ada yang spesial, artinya 5 orang. Kemudian contoh yang keempat, kanji 5 digabung dengan kanji tanggal hari ya, minasang. Tentu saja tanggal 5 kan ya. Itu dibacanya spesial juga, yaitu itsuka. Oke, itsuka, bukan goka nanti. Bukan gohi juga, tapi itsuka. Tanggal 5. Kayak gitu ya, minasang. Oke, lanjut ke kanji angka 6. Nah, di sini saya untuk kanji 6, saya pakai petunjuk yang berbeda dengan yang di awal saya tampilin ya, minasang, yaitu saya pakai seperti ini, kayak tanda metal ya, minasang, ya, metal ke bawah. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu untuk goresannya gimana, hasil akhirnya gimana, yaitu seperti ini. Oke. Awalnya garis coretan ke atas, ke samping, lalu yang bagian bawah. Itu urutan yang benar ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 goresan. Oke, untuk kunyominya itu mutsu, double T, mutsu, tsu kecil ya. Kemudian untuk ongyominya itu roku atau ro plus tsu kecil. Nah, ini ro plus tsu kecil itu digunakan di situasi tertentu saja. Oke, contohnya 6 kali rokai. Kemudian contohnya 600 ropyaku, double T nanti dia ya. Seperti itu. Langsung aja kita ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama, kalau dia angka 6 plus tsu kecil kayak gini, dia dibacanya mutsu, artinya 6 buah barang. Contoh yang kedua, kalau kanji 6 ditambah dengan kanji bulan, dibacanya biasa ya, rokugatsu, kayak gitu. Artinya Juni, bulan Juni ya. Kemudian contoh yang ketiga, kalau kanji 6 ditambah kanji tahun seperti ini, ya dibaca rokunen. Nggak spesial ya, artinya 6 tahun. Lanjut ke contoh yang keempat, kalau kanji 6 ini ditambah dengan kanji hari atau tanggal, dia dibacanya muika, yang artinya tanggal 6. Kenapa tidak muka atau roka? Karena tanggal 6 dalam bahasa Jepangnya ya muika. Ini spesial cara bacanya, kayak gitu ya, minasang. Jadi nggak sesuai dengan
Nggak harus sesuai dengan kunyomi ongyominya. Bisa spesial nanti seperti ini, muika. Kayak gitu ya minasan. Jadi kanji itu ya lumayan sulit juga ya minasan. Kalau dibilang gampang, gampang. Kalau dibilang susah juga susah. Oke, seperti itu. Intinya kalian harus suka dulu. Kalian benamkan di dalam diri kalian, hati kalian. Wih, saya belajar kanji. Selain saya bisa kanji, bisa baca kanji, saya juga mengulang kosakata yang udah saya pelajari sebelumnya. Makin ingat kosakata. Jadi kanji juga kunci penting untuk kalian bisa lulus ujian JLPT nanti. Mau JLP dari N5 sampai tingkat paling atas N1, itu kanji merupakan kunci penting juga. Selain grammar dan vocabulary ya, minasang, kanji penting banget. Oke, lanjut ke kanji angka 7 ya, minasang. Oke, untuk angka 7 itu ilustrasinya seperti ini ya, minasang. Jadi agak lucu juga ya bentukannya. 2 ditambah 5 sampai ke bentuk tangannya juga berubah ya minasang, kayak gitu. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Untuk goresannya ke samping dulu, baru atas ke bawah. Bentuk L, kayak gitu ya. Jadi strip ke samping, lalu huruf L. Oke, seperti itu. Untuk kunyominya, na, natsu. Untuk ongyominya, shichi. Kayak gitu ya, minasang. Seperti itu. Langsung aja kita ke cara pakainya. Contoh yang pertama, kalau kanji 7 ditambah tsu, tentu saja dibacanya nanatsu, artinya 7 buah. Oke. Kemudian contoh yang kedua, kanji 7 digabung dengan kanji bulan, cara bacanya shichigatsu atau nanagatsu. Kira-kira yang mana? Yang benar adalah shichigatsu, spesial, artinya bulan Juli. Contoh yang ketiga, kanji 7 digabung dengan kanji orang, cara bacanya kira-kira gimana? Nananing atau shichining? Oke, yang benar adalah shichining. Artinya 7 orang, spesial. Contoh yang keempat, kalau kanji 7 digabung dengan kanji tanggal seperti ini, kira-kira cara bacanya gimana? Ada yang tahu? Oke, langsung saja cara bacanya adalah nanoka. Tanggal 7 adalah nanoka, bahasa Jepangnya ya. Oke. Langsung aja kita lanjut ke kanji angka 8 ya, minasang. Oke, untuk kanji angka 8 itu sebenarnya ditunjukkan dengan bentuk tangan juga. Cuman di sini saya ganti biar lebih gampang diingat ya, minasang. Yaitu dengan huruf katakana H. Kenapa? Karena angka 8 kan bahasa Jepangnya hachi. Jadi saya ambil huruf H-nya ya, minasang. Tapi huruf H di sini saya gunakan huruf katakana. Kenapa? Karena kanji 8 ya memang bentuknya sama dengan katakana seperti ini minasang. H ya, persis kan ya minasang. Kemudian untuk goresannya gimana? Seperti ini. Jadi yang di kiri dulu atas ke bawah, baru yang di kanan. Oke, ini tulisan pakai kuas ya minasang, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian nulis sesuai dengan yang bagian bawah kanan, itu juga bisa. Jadi nggak harus sesuai dengan yang bentuk kuasnya, kayak gitu ya minasang, bentuk GIF-nya. Untuk kunyominya, itu yatsu. Untuk ongyominya hachi atau H plus tsu kecil. Cara pakainya gimana? Nanti saya kasih di contoh ya minasang. Langsung saja ke contoh nomor 1. Oke, untuk contoh yang pertama, kalau kanji 8 digabung dengan tsu kecil seperti ini, dia dibacanya yatsu. Artinya 8 buah. Contoh yang kedua, angka 8 digabung dengan kanji bulan. Cara bacanya hachigatsu. Artinya Agustus. Bulan Agustus, bulan ke-8 ya, minasang. Contoh yang ketiga, apabila kanji 8 digabung dengan kanji kali yang menyatakan frekuensi berapa kali, itu akan dibaca spesial hakkai. Bukan hachikai, tapi hakkai. Yang artinya 8 kali. Contoh yang keempat, kanji 8 digabung dengan kanji tanggal, artinya tanggal 8 kan ya minasang. Tanggal 8 dalam bahasa Jepang itu spesial, yaitu youka. U-nya panjang, youka. Kayak gitu ya minasang, bukan yoka nanti. Kalau yoka itu tanggal 4. Kalau youka itu tanggal 8. Seperti itu. Lanjut ke kanji angka 9. Nah, di sini untuk penunjuk kanji angka 9 itu saya pakai seperti ini. Jadi bentuk orang push up kayak gitu ya minasan. Jadi mau push up 10 kali. Nah, push up yang ke-9 kali udah capek nggak kuat. Jadi seperti ini posisinya ya minasan.
kemudian disederhanakan menjadi seperti ini, lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Kalian perhatikan goresannya ya, minasang. Atas ke bawah dulu. Oke, seperti ini, lalu ke samping lengkung ke bawah. Kayak gitu, minasang. Ini kanji angka 9. Seperti itu ya, minasang. Untuk kunyominya itu adalah kokonotsu. Oke, kokonotsu. Untuk ongyominya adalah Q atau ke. Oke, cara pakainya gimana? Langsung saja cus ke contohnya. Contoh yang pertama, kalau dia diikuti dengan huruf hiragana tsu, kanji 9 dibaca kokonotsu. Kokono, kayak gitu ya, minasang. Artinya 9 buah. Oke, kokonotsu. Contoh yang kedua, kanji 9 digabung dengan bulan ya, minasang. Artinya pasti bulan 9 kan ya, September. Cara bacanya di sini spesial, bukan Q, bukan kokonotsu juga, tapi kugatsu. Artinya September. Contoh yang ketiga, kanji 9 ditambah kanji 100. Nah, ini kanji angka 100 ya, minasang. Dibacanya Q-hyaku. Oke, artinya 900. Kayak gitu ya, minasang. Oke, di sini bukan ku-hyaku, tapi Q-hyaku ya. Kayak gitu. Contoh yang keempat, kanji 9 digabung dengan kanji tanggal, tentu saja menyatakan tanggal 9. Ada yang tahu tanggal 9 bahasa Jepangnya? Oke, langsung saja. Tanggal 9 bahasa Jepangnya adalah kokonoka. Mirip dengan kokonotsu, ganti aja tsu dengan ka. Kokonotsu, kokonoka. Artinya tanggal 9, kayak gitu. Oke, lanjut ke kanji angka 10. Nah, di sini untuk penunjuknya juga saya ganti ya, minasang. Nggak pakai yang saya tampilin di awal sebelumnya. Jadi saya pakai ilustrasi seperti ini. Jadi 10 lidi kita ikat dengan tali, sehingga bentuknya seperti ini. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Kayak tanda tambah dia ya, minasang. Gampang banget, tanda tambah ya. Lalu hasilnya seperti ini. Goresannya dari samping dulu ya, minasang. Samping kiri ke kanan, baru atas ke bawah. Persis dengan tanda tambah kan ya, gampang kan ya. Oke, untuk kunyominya itu adalah to, O-nya panjang, double O, to O, kayak gitu ya, dibacanya to. Untuk ongyominya itu ada 3, ada ju, kemudian ju plus tsu kecil, atau ji plus tsu kecil. Cara pakainya gimana, itu tergantung digabung dengan kanji apa. Langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama, kalau kanji 10 itu berdiri sendiri seperti ini, dia bisa dibaca to, yang artinya 10 buah. Bisa juga nanti dibaca ju, kayak gitu ya, minasang, bisa aja dibacanya ju, artinya 10 juga. Cuman kalau kalian pakai to, itu menyatakan jumlah barang nanti. Kayak gitu ya, minasang, bisa to, bisa juga ju, tergantung konteks kalimatnya. Contoh yang kedua, kalau kanji 10 digabung dengan kanji bulan, tentu saja menyatakan bulan 10, Oktober ya. Cara bacanya Jugatsu, U-nya panjang. Jugatsu, Oktober. Kalau kanji 10 digabung dengan kanji umur, usia, sai. Cara bahasa Jepangnya sai nanti ya, minasang kan menyatakan usia pakai sai. Oke, kanjinya agak rumit, ini kanji N3 nanti ya, minasang. Itu dibacanya Jussai. Ada tsu kecilnya, minasang. Jussai. Artinya 10 tahun, usia 10 tahun, kayak gitu. Nah, pada konteks ini, ketika ju itu ada tsu kecilnya, setiap ada ju plus tsu kecil ya, minasang, itu bisa diganti menjadi ji plus tsu kecil. Jussai menjadi jissai. Sama. Kalian bisa pakai yang mana aja, minasang. Jussai oke, jissai juga oke, menyatakan usia 10 tahun. Seperti itu ya, minasang. Contoh lainnya, 10 kali itu bahasa Jepangnya jukai. Itu juga kalian bisa ganti menjadi ji. Jikai. Artinya sama-sama 10 kali. Mau pakai yang mana juga bebas. Tapi pada umumnya kebanyakan makanya pakai ju plus tsu kecil. Seperti itu, minasang. Lanjut ke contoh yang keempat. Oke, di contoh yang keempat, kanji 10 ditambah kanji tanggal. Ada yang ingat tanggal 10 bahasa Jepangnya? Langsung saja ya. Dibacanya toka. Oke, bukan juka atau juka, bukan, tapi toka. Oke, yang artinya tanggal 10.
Seperti itu ya minasan. Jadi untuk kanji angka 1 sampai 10 itu saya rasa gampang, goresannya juga sedikit minasan. Saya harap kalian mengerti. Kemudian untuk ongyomi kunyominya saya rasa kalian pasti bisa mengingatnya ya minasan. Apalagi kalau kalian yang sudah pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya, grammar. Seperti itu, apalagi bagian materi bab 4, bab 5, dan bab 11. Itu semua materi berkaitan dengan angka. Saya rasa pasti lebih mudah bagi kalian untuk mengingat kanjinya ya, minasang, seperti itu. Oke, itu saja untuk bagian 4 part satunya ya, minasang. Selanjutnya akan saya upload lagi part keduanya. Jadi kalau video ini rame, saya akan upload secepatnya ya, minasang. Oke, itu saja ya untuk hari ini ya, minasang. Oke, minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.